Kalau ada tamu yang mungkin baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat berbakti. Kami mohon sidang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan bersatu teduh sebelum kita melanjutkan acara ibadah pada pagi hari ini. Mazmur 111 ayat 1 dan 2. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sidang kita berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan Allahku dahsyat. Utara ke selatan terdengar bunyi Allah. Barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, menjadi saksian kebenaran diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, namamu. Lagi ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, saksikan kebesaran dan diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan telah kembali mengantarkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan, khususnya melalui ibadah pada pagi dan siang hari ini.
Oleh karena itu, kami serahkan sepenuhnya rangkaian ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan campur tangan, dan Tuhan akan pakai tiap-tiap orang yang ambil bagian di dalam acara ini. Sehingga apa yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang lain yang pada saat ini mungkin sedang dalam perjalanan. Percepatlah Tuhan langkah mereka, sehingga boleh sampai ke tempat ini dalam keadaan baik. Karena seluruh ucapan syukur dan permohonan ini hanya kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, masih terberdiri, kita akan kembali bersama-sama menyanyikan Waktu Bunyi Sangkakala. Kita nyanyikan penuh semangat ya. Bersama-sama kita sudah sampai Nehemia pasal yang ke-12 ya. Nehemia pasal yang ke-12 saya akan bacakan seluruhnya dari dari ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47. Jemaat bisa mengikutinya. Nehemia pasal 12 ayat 44 sampai 47. Jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, untuk sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab
Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah. Mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. 46. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. 47. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Demikianlah firman Tuhan. Sidang kami persilakan duduk kembali. Berbahagialah orang yang setia membaca firman Tuhan setiap hari dan menerapkan di dalam kehidupannya hari demi hari. Baik, mari kita akan kembali menyanyikan nyanyian Ku Percaya Janjimu. Setelah itu, kami mohon Bapak Tri Prasetyo akan pimpin doa syafaat. Janjimu ajaib, terukirlah dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ayo kau segala bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukur dalam kehidupanku.
Mohon Bapak Tri Prasetyo. Mari kita satu dalam berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sudah mengasihi kami, Bapa yang sudah menganugerahi kami dengan keselamatan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Tuhan, biarlah kami boleh beriman atas janji Tuhan ini. Kami boleh beriman pada anugerah Tuhan ini, sehingga kami boleh hidup di hadapan-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Hanya Engkau yang bisa menyucikan hati kami. Hanya Engkau yang bisa menebus dosa-dosa kami. Perbuatan kami tidak sepadan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Kebaikan kami tidak sepadan untuk memperbaiki kelakuan kami. Hanya darah Kristus yang mampu menyucikan kami. Biarlah kami memohon pertolongan Tuhan setiap hari. Memohon anugerah Tuhan setiap hari supaya pengudusan Tuhan selalu berjalan dari hari ke hari. Sehingga kami semakin hari semakin layak datang ke hadirat-Mu. Semakin menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, bila Engkau jamah satu persatu, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan, sehingga mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua di tengah jemaat kami. Tuhan boleh menyertai mereka dalam kehidupannya. Tuhan beri penghiburan, Tuhan memberi kekuatan. Biarlah mereka menjadi berkat di tengah anak dan cucunya. Menjadi berkat di tengah jemaat ini Tuhan. Kami boleh melihat teladan mereka yang penuh iman. Teladan mereka yang setia dalam iman. Biarlah itu menjadi kekuatan kami Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan seluruh PKMB dan PKRB Gereja Baptis Cimahi ini. Tolong mereka Tuhan dalam masa mudanya. Tuhan pelengkapi mereka dengan hikmat, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan kemenangan, karena Tuhan memimpin mereka. Tuhan berkati pendidikan mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati pergaulan mereka. Dan Tuhan juga berkati jodoh mereka Tuhan. Biarlah mereka menemukan jodoh yang sepadan dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk rencana pembangunan ruang sekolah minggu, juga PAUD Tuhan. Tuhan sudah berkati dengan donatur, Tuhan sudah berkati dengan tangan-tangan yang memberi persembahan untuk pembangunan ini. Tuhan, biarlah pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Pembangunan tahap pertama ini boleh kami laksanakan karena ada orang-orang yang mau terbeban untuk melakukan ini. Tuhan berkati kontraktor yang akan melaksanakan. Tuhan berkati setiap pekerja yang akan melakukan pekerjaan ini, sehingga pekerjaan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang begitu luar biasa. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama pada tahun-tahun politik ini Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini boleh menemukan pemimpin yang baik, pemimpin yang dikehendaki Tuhan, sehingga boleh memimpin bangsa kami menuju rakyat yang makmur, penuh kedamaian, dan juga diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk calon-calon pemimpin bangsa ini, untuk calon-calon anggota legislatif, untuk calon presiden dan wakil presiden, untuk
anggota DPR baik di pusat maupun di daerah. Biarlah mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan boleh melimpah di negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk kota Bandung dan Cimahi di mana kami timbang. Tuhan juga berkati Tuhan kota ini, biarlah semakin hari semakin baik, semakin rukun dan semakin toleran Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh di kota ini dengan baik. Kami boleh bersekutu, kami boleh beraktivitas, berkorelasi dengan masyarakat di sini dengan baik. Kami serahkan Tuhan semua pemimpin di kota ini, mulai dari wali kota, kepala desa, camat, maupun RT dan RW. Biarlah mereka juga orang-orang yang takut kepada Tuhan, dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala doa yang sudah kami sampaikan. Kami percaya Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Biarlah kami terus beriman, kami terus bertekun di dalam kehidupan kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Tri atas doa syafaat yang sudah disampaikan. Ya, dalam pertengahan ibadah kita masih semangat? Saya lihat aminnya masih belum terlalu memperlihatkan tentang kesemakatannya, ya. Aminnya belum memperlihatkan semangatnya ya. Karena sekarang ini amin sering muncul ya sekarang ini. Tapi saya tidak berani terlalu jauh ya menggunakan itu. Baik, pada waktu pendeta menyampaikan ke saya tentang minggu depan jadi MC, saya bilang apa? Puji Tuhan gitu aja. Walaupun saya sebetulnya ya langsung saya berpikir, kira-kira puji-pujian apa yang akan disampaikan? Mudah-mudahan tidak terlalu banyak di luar NP gitu ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena pada waktu pendeta Hosea itu menyampaikan draft acaranya, saya berulang-ulang mendengarkan lagu-lagu ini. Saya bilang kepada Pak Martin lewat YouTube. Tapi kan berbeda musiknya ya. Kalau di YouTube kan musiknya itu waduh luar biasa. Oleh karena itu puji Tuhan ya. Kalau kita akan bersama-sama kembali menyanyikan dengan penuh semangat Sungai Sukacitamu. Mari kita berdiri bersama-sama dengan penuh semangat.
barangkali banyak pekerjaan yang belum dikerjakan, tapi lagu ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita sungai sukacitamu. Kita ulangi dengan penuh semangat. Boleh bergerak ya, boleh pakai gerakan. Cita-citamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sekali lagi. Di dalam mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang buat sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Apa ya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Silakan jemaat duduk kembali. Dibacanya kita akan bersama-sama mengembalikan persepuluhan kita dan persembahan kepada Tuhan yang nanti akan ditolong oleh keluarga Bapak Kasiman. Ya, keluarga Bapak Kasiman akan menolong kita untuk mengedarkan kantong persepuluhan dan persembahan dan juga untuk pembangunan kelas sekolah minggu. Sebelum itu, saya mohon Pak Martin akan pimpin doa. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami selama seminggu lamanya Tuhan. Sehingga kami anak-anak bisa melakukan setiap aktivitas kami Tuhan sampai selesai, dan pada hari ini Tuhan kami bisa mempertemukan kami di tempat ini dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami anak-anak mau mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami. Sebelum kami anak-anak mau memberi Tuhan, Engkau akan memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami anak-anak mau memberikan yang terbaik pada Engkau. Dan persembahan ini Tuhan dalam untuk meningkatkan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.
Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah pada pagi siang hari ini yang berjudul Menepati Janji, kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh anak-anak kita dari sekolah minggu Indria sampai dengan Madya. Persilakan. Tes. Ya, terima kasih adik-adik sekolah minggu, Indria, Pratama ya, juga Madya. Ya. Sukacita di dalam Tuhan. Ya. Itulah anak-anak kita menjadi penerus gereja kita kelak. Ya, halo masih sukacita Bapak Ibu?
Iya, dari ujung sana masih ada sukacita. Pakai baju hitam itu. Sana hitam ya. Iya. Tapi bukan suasana duka cita ya. Pemain-pemain ini tadi banyak memakai seragam yang berwarna gelap. Ya, sudah mulai pasal terakhir Yeremia ya. Besok minggu akan ditutup pasal 13 ya. Tema hari ini tentang menepati janji. Ya. Berhubung dengan kehidupan para imam dan para Lewi. Ya. Supaya ada kelangsungan terus kehidupan umat Allah, terkhusus dalam peribadatannya. Seperti apa? Umat Yehuda, rakyat Yehuda itu menepati janjinya. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kepadamu Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu dan semua jemaat-Mu hari ini. Sehingga apa yang kami lakukan, kami dengar, kami lihat, boleh memberkati hidup kami. Kami pulang setelah ibadah ini tidak sia-sia, tapi ada firman-Mu, itulah yang membuat kami kuat bertumbuh di dalam Engkau. Ke tangan kuasa Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan rasa syukur ini. Amin. Ya, lanjut Mas. Ya, konon ada suatu cerita, Bapak Ibu, ada seorang pemuda ya, itu mancing di sungai dan mendapatkan seekor ikan yang sangat cantik. Karena ikannya cukup besar dan sangat cantik, dia berpikir segera pulang dan memasak ikan itu. Apa yang terjadi? Ketika sudah sampai rumah pemuda itu dan akan memasak ikan itu, celing, terjadi mujizat luar biasa. Ikan yang cantik itu berubah menjadi putri yang sangat cantik. Pemuda itu luar biasa terkejutnya. Terlebih putri yang sangat cantik itu, saya akan siap menikah dengan engkau. Betapa sangat terkejut kedua kalinya. Lalu pemuda itu dengan tawaran putri tersebut, aku mau menikah dengan engkau. Pemuda langsung menjawab, saya juga siap. Terjadilah saudara, pertemuan gadis yang sangat cantik dan seorang pemuda itu. Tapi gadis yang cantik itu minta syarat. Satu saja syaratnya. Kamu harus berjanji merahasiakan latar belakangku, asal usulku. Siap, kata pendeta, kata pemuda itu. Kata pendeta itu ya, kata pemuda itu. Dia dengan senang hati pemuda itu dan menjawab siap, akan merahasiakan dan akan menepati janjinya. Singkat cerita, mereka menikah. Tahun kedua, ketiga, sampai anak itu menjelang remaja dan mempunyai seorang putra dan putranya itu diberi nama Samosir. Lalu ibunya menyuruh, Samosir, kamu kirim bekal makan siang bapakmu ke sawah atau ke ladang. Apa yang terjadi saudara? Anak laki-laki atau Samosir itu tidak mengirimkan bekal makan siang itu kepada bapaknya. Di tengah jalan ia makan, lalu Samosir main dengan teman-temannya. Melihat kenyataan itu, bapaknya pulang langsung di rumah dan di sampingnya ada ibunya, sangat marah kepada putranya itu. Apa yang dikatakan? Dasar kau anak ikan,
Sampai dikatakan lagi, dasar engkau anak ikan, enggak tahu diri. Mendengar itu saudara, langsung ada halilintar. Dan kampung itu, desa itu terjadi hujan lebat. Dan desa itu terendam. Dan itulah kisah legenda Danau Toba. Ya, mungkin yang sudah mendengar kisah itu, kebenarannya mungkin 10%, 15%. Tapi mengandung cerita Danau Toba seperti itu. Karena di tengah pulau Danau Toba ada pulau apa, Bu Damai? Samosir, anak tadi. Apa yang kita ambil hikmah dari kisah Danau Toba tentang Bapak, Ibu, dan Samosir tadi? Saudara, menepati janji itu tidak mudah. Ya. Memegang janji itu tidak mudah. Butuh komitmen, kesabaran, dan akal sehat. Kalau situasi dan kondisinya tidak bersahabat, apa yang dikomitmenkan itu, disampaikan itu, yes, siap menikah. Ternyata suatu hari terjadi dan kondisinya tidak bersahabat, diutarakan semuanya kemarahan itu, termasuk janji tadi dilanggar. Jadi saudara, menepati sebuah janji itu tidak mudah. Ya. Karena itu mari kita melihat bagaimana rakyat Yehuda setelah pembangunan tembok Yerusalem selesai, dan mereka merayakan perayaan-perayaan yang luar biasa. Mari kita lihat. Gak cepat Kevin. Lanjut. Ya. Kita melihat ya, serentetan umat Yehuda sebelum mereka menepati janjinya. Mereka setelah tembok Yerusalem berhasil, mereka melakukan ibadah raya. Mereka mengadakan ramah tamah, jamuan besar. Mereka merayakan hari pondok daun. Ingat, dari zaman Yosua kemarin sampai zaman Esra, hampir 700 tahun hari Raja Pondok Daun tidak dirayakan. Mereka lalu merayakan, lalu di zaman Esra itu diajarkan besar-besaran, bedah buku, yaitu belajar Taurat. Lanjut. Lalu mereka mengalami restorasi yang luar biasa. Mereka berpuasa, tujuannya merendahkan hati, mencari Tuhan. Yang kedua, mereka memisahkan diri dengan bangsa asing. Komitmen hidup kudus. Setelah itu mereka mengadakan pengakuan dosa bersama-sama. Lanjut. Setelah mereka dilakukan, saudara, tidak berhenti di situ. Mereka mengadakan perjanjian. Dan itu ada hitam di atas putih. Dan disaksikan para pemimpin besar khususnya Imam Esra, Nehemia, dan para imam. Di atas materai, mentaati hukum Taurat. Memberi persembahan, memelihara bait Allah. Itu beberapa serentetan khotbah minggu-minggu sebelumnya. Ya. Piagam perjanjian ditandatangan. Lanjut. Pentabisan tembok Yerusalem kemarin. Ya. Bersukacita karena Tuhan. Diakon Padoyo kemarin. Mereka merasakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, penerimaan Tuhan. Dan juga mendapat pengampunan Tuhan. Karena itu pentabisan tembok Yerusalem dilakukan besar-besaran. Lanjut. Karena itu hari ini kita melihat bagaimana Nehemia memanage, mengenata, mengelola peribadatan bangsa Israel tetap berjalan. Tembok Yerusalem sudah dibangun, sudah ditabiskan. Apakah berhenti di situ? Kita akan melihat di sini. Jaminan hidup para imam dan para Lewi.
Setelah tembok Yerusalem ditapiskan, kemarin juga kita melihat Nehemia dan teman-temannya mengenali para pemimpin umat. Keluarga A, keluarga B, keluarga C, siapa yang berhak menduduki jabatan-jabatan itu. Lalu mengatur tempat tinggal. Karena sebagian besar rakyat Yehuda enggak mau tinggal di kota Yerusalem. Karena kota Yerusalem kelihatan angker. Banyak penduduk asing. Karena itu mereka kemarin apa? Diundi. Siapa yang kena undi itu? Keluarga yang tinggal di kota Yerusalem. Karena sudah dinubuatkan Nehemia. Disitulah orang-orang yang kena undi disupport, diberi semangat. Dan hari ini kita melihat, setelah semuanya berjalan dan kehidupan rakyat Yehuda berjalan dengan normal, termasuk peribadatannya, mereka mengelola peribadatan. Dananya dari mana? Peribadatan itu bisa berjalan bagaimana? Ini yang akan kita lihat. Bangsa Yahudi atau rakyat Yehuda menepati janji-janjinya. Lanjut. Ini ayat yang kita baca tadi. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan. Supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asap ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekedar yang perlu tiap-tiap hari dan persembahan-persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Saudara, Nehemia pemimpin yang serba bisa. Bagaimana kehidupan rakyat Yehuda setelah bangunan fisik ditabiskan. Rohaninya, bagaimana bangsa itu terus bisa berdekat kepada Tuhan. Dan bagaimana peribadatan rakyat Yehuda terus bisa berjalan. Disinilah Nehemia mulai menata. Karena jika tidak dikelola dengan baik dan benar, saudara, peribadatan itu tidak akan berjalan. Mari kita lihat. Para imam dan para Lewi di sini. Sumber dana ibadah. Karena hampir 70 tahun ya, bangsa itu sudah tidak mengumpulkan seperti ini. Karena baru pulang dari Babel. Pulang diajak membangun. Loh, kalau membangun dananya dari mana? Ingat pasal 1 jam 2 Nehemia kemarin. Disupport Raja Artasasta. Dan dana dari kantong Nehemia dan keluarganya. Sehingga tembok Yerusalem itu berdiri kokoh. Ya. Jadi bantuan atau donatur Raja Artasasta dan dana dari keluarga besar Nehemia. Dan persembahan-persembahan di sini harus dijalankan kembali. Karena itu sebelum ini semuanya dilakukan, saudara, apa? Memilih keluarga-keluarga. Mana keluarga imam, keturunan Harun? Mana keluarga
Lewi. Semuanya dipilih sebelum Nehemia menentukan atau mengelola peribadatan di Bait Allah untuk rakyat Yehuda bisa berjalan kembali. Perhatikan di situ. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik perbendaharaan. Untuk hasil pertama dan untuk persembahan perpuluhan. Supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang mereka setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Jadi hasil panen mereka dibawa ke bilik-bilik yang sudah diatur, sudah ditentukan. Hasil panen itu disimpan di gudang itu untuk stok. Mereka merayakan pesta. Setelah itu dimanage juga persembahan khusus itu untuk para imam dan para Lewi. Supaya peribadatan di Bait Allah itu bisa berjalan. Karena apa? Para imam, khususnya orang-orang Lewi itu tidak mendapat tanah warisan dari 12 suku Israel tadi. Hanya orang Lewi itu ditugaskan khusus di kemah suci. Lalu setelah zaman Salomo ada Bait Allah. Di situ terus digalakkan orang Lewi. Yang 11 suku itu mendapatkan warisan. Tanah itu dibagi-bagi. Orang Lewi khusus dia melayani di Bait Allah atau di kemah suci saat. Karena itu butuh dana untuk mengelola itu. Kemarin ya di pasal 10, pasal 9. Pakaian para imam itu khusus. Dan belinya juga enggak murah. Untuk kurban-kurban itu dananya dari mana? Nehemia mendetail di sini. Mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Sehingga peribadatan itu bisa berjalan kembali. Lihat yang merah itu. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Lihat urutannya kalau Nehemia menulis tadi. Tembok selesai dibangun. Mereka merayakan sukacita. Mengadakan ramah tamah. Tidak berhenti di situ. Mereka mengadakan apa? Mempelajari Taurat besar-besaran. Lalu ditemukan harus merayakan hari pondok Daud. Dan setelah menemukan Taurat, sukacita, perintah beraturan itu, mereka mengikat janji. Karena itu Nehemia, apa yang sudah kamu ucapkan, apa yang sudah kamu sampaikan, hari ini yuk kita praktekkan. Supaya peridatan di Bait Allah, di kemah suci, tetap berjalan. Karena itu simbol kehadiran Allah, peribadatan itu. Jadi tidak hanya ditekankan tembok secara fisik, tapi juga hal-hal rohani itu perlu didukung, termasuk biayanya, termasuk dananya. Lanjut lagi Mas. Perhatikan di situ. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah. Mereka dan tugas pentahiran, demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asap, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Paduan suara yang besar. Butuh dana.
Tahun yang lalu ya Jawa Barat juara Pesparawi ya. Paduan suara antar provinsi itu. Itu dananya besar saudara. Bimas mencari dana, selain juga dana dari provinsi, juga anggota DPR, itu miliaran anggota. Dananya dari mana? Selain proposal ke gereja-gereja, ke denominasi-denominasi untuk mendukung, dan orangnya ada yang dari Baptis, ada dari GKJ, ada yang dari Katolik. Pokoknya Pesparawi, Provinsi Jabar. Dananya cukup besar. Untuk latihan paduan suara, untuk para penyanyinya, akomodasinya, konsumsinya dari mana? Begitu pula ya umat Allah saat itu. Tatkala ibadah raya di Bait Allah di kemah suci, supportnya dari umat, persembahan khusus dan persepuluhan. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran atau penyucian dosa-dosa mereka oleh para Lewi dan para imam dan para penyanyi. Karena itu saudara, Nehemia teringat sejak dahulu pada zaman Daud dan Asap ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Mari kita lihat. Lanjut. Di sini, tugas para Lewi zaman Daud. Ini diingatkan lagi oleh Nehemia. Usia 30 tahun ke atas, para Lewi itu menjadi penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan sebagai hakim. Ya, supaya keamanan saat penyembahan, saat ucapan syukur itu tidak terganggu. Keamanan dipikirkan mendetail ya, menjadi penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan sebagai hakim. Usia 20 tahun ke atas, itu menjaga bilik-bilik persembahan, menjaga pelataran bait Allah. Harus dijaga. Bilik-bilik persembahan, gudang-gudang untuk menyimpan stok makanan. Baik persembahan khusus, baik hasil pertanian tersebut. Terus tugas orang Lewi juga mengurus perkakas ibadah, melayani Tuhan sebagai imam, dan mempersembahkan korban. Nah ini di zaman Nehemia ini akan digalakkan lagi. Nehemia juga mikir dananya dari mana ini. Umat sedang dalam proses pemulihan. Otomatis dananya terbatas. Nia mendorong umat, mari kembali ke Taurat. Para imam, para Lewi di sini harus disupport umat. Melalui persembahan-persembahan khusus, persembahan-persembahan sulung, dan persembahan-persembahan persepuluhan. Di sini Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Keberadaan umat Allah atau rakyat Yehuda di zaman Nehemia. Tidak dibiarkan tembok Yerusalem berdiri, dah nggak ada pengaturan berikutnya, tidak. Tapi dikelola. Bait Allah sudah berdiri, tembok yang kokoh sudah berdiri, bagaimana peribadatan ini terus berlangsung. Harus memikirkan dananya. Karena sudah dipilih tadi para imam, para Lewi, yang mengisi kota-kota Yerusalem sudah kena undi. Sekarang peribadatannya bagaimana? Sumber dananya dari mana? Rakyat sendiri. Melalui persembahan khusus dan persepuluhan. Lanjut. Karena itu di zaman Nabi Malaki dikatakan,
Umat didorong terus. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nehemia terus mendorong. Esra juga terus mendorong. Para Lewi juga terus mendorong. Para imam anak-anak Harun juga terus mendorong. Supaya peribadatan itu terus berlangsung. Kembalikan 1/10 milik Tuhan. Dikatakan itu. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Persepuluhan, ingat itu dikembalikan. Itu ukuran yang terkecil. Sebab di sini dikatakan apa? Ujilah aku. Ya, dikatakan tadi. Ujilah aku, firman Tuhan semesta. Jadi perpuluhan itu, Bapak Ibu sadar nggak sadar itu ekspresi iman. Ya. Hari ini kita bicara tentang iman sekolah minggu. Bagaimana semakin tangguh di tengah-tengah tantangan zaman. Para leluhur yang dicatat dalam Alkitab kita pelajari iman bapak-bapak beriman. Jadi kita mengembalikan 1/10 itu ekspresi iman. Kata firman Tuhan, ujilah aku. Dan 1/10 itu kalau dipandang pengajaran Yesus ukuran terkecil. Karena hidup kita sudah milik Kristus. 100% hidup kita milik Kristus. Ya. Tapi di luar sana banyak juga orang Kristen nggak percaya. Mosok toh ke gereja suruh memberikan perpuluhan. Apalagi kalau pengajaran-pengajaran di TikTok itu yang sering dipotong-potong nggak jelas itu. Daripada kamu berikan perpuluhan, berikanlah kepada orang tuamu. Kalau kamu tidak mengasihi, berikan orang tua, nggak apa-apa, nggak memberikan perpuluhan. Kita harus melihat secara utuh apa yang diajarkan itu. Sehingga jemaat apa? Terpengaruhi pengajaran-pengajaran yang dipangkas itu. Apa yang dikatakan hamba Tuhan itu, pendeta itu, mungkin nggak secara utuh, cuma dipotong di TikTok. Firman Tuhan saudara di sini. Ujilah aku. Jadi perpuluhan adalah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Meskipun itu ukurannya kecil. Ukurannya kecil, 1/10 dan itu rata. Pendeta kalau bicara di mimbar masalah uang, itu sensi. Apa gajinya kurang pendeta? Atau sebaliknya, ada pendeta yang nggak pernah mengajarkan perpuluhan. Karena takut dikritik jemaatnya. Kok tiap minggu temanya perpuluhan? Sehingga pesan orang lain, khotbahlah perpuluhan. Kalau saya mengalir saja, apa yang dikatakan firman Tuhan itu disampaikan. Siapa di sini yang memberikan perpuluhan lalu merasa miskin? Ada? Ya. Peribadatan di sini sampai saya sekeluarga 13 tahun, saya melihat yang rajin perpuluhan itu enggak pernah merasa miskin. Justru kehidupannya diberkati. Saya menyaksikan itu. Saya sangat salut putra-putri Bapak Ibu meskipun kerja di luar kota. Tapi masih perhatian pada gereja ini memberikan 1/10-nya. Itu bentuk apa? Tadi, kepedulian. Nehemia peribadatan di bait Allah terus berjalan. Sumber dananya dari umat sendiri. Harus tanggung jawab. Ya. Di sini Nabi Maleakhi juga mengajak umat Israel.
persembahkan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Dan di situ akan dikelola. Disinilah peribadatan rakyat Yehuda dan peribadatan kita, kegiatan kita bisa berjalan survive hari ini. Karena Bapak Ibu mengimani persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu persembahkan tiap minggu atau ditransfer. Sehingga apa kita menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan disinilah Bapak Ibu, rakyat Yehuda menepati janjinya. Sudah mengalami restorasi pemulihan. Lalu semua ikrarnya, nasarnya itu tertulis bahkan di atas materai. Disinilah yuk belajar. Lalu mereka merealisasikan semuanya itu. Lanjut. Di dalam PB di sini. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini seakan-akan saya mengkhotbahkan diri saya sendiri. Tapi itulah realita firman Tuhan. Para imam, para Lewi, Nehemia menantang umat rakyat Yehuda. Peribadatan bisa terjadi, bisa mensupport para pemain musik, para penyanyi, para imam, para keturunan Harun. Supportnya dari persembahan umat Yehuda tadi. Dan sekarang bagaimana? Persepuluhan Bapak Ibu sangat bermakna. Persembahan kita sangat bermakna untuk operasional pemberitaan pelayanan saat ini. Sing ngelola siapa? Panitia keuangan, bendahara gereja. Ya. Saya pada gereja-gereja tertentu, ya, perpuluhan untuk pendeta. Kan itu jangan heran, kalau gerejanya besar, pendeta itu gajinya bisa 1 M sebulan. Karena perpuluhannya juga besar. Kalau saya pernah diceritani notaris Suwito Chandra itu, wah di gereja kami Pak, Sukawarna itu ya. Kalau tiap minggu itu yang bawa perpuluhan, enggak kantong kecil, dus. Sangat besar, sangat banyak. Justru di situ menggoda pemimpin-pemimpin gereja. Kalau tidak ditata dengan baik. Kan itu jangan heran di Surabaya pernah diberitakan ya, pendeta gereja A melarikan, membawa uang miliaran ke Australia. Di sini, tugas tanggung jawab umat terhadap pelayanan gereja. Ada saat ini panitia mengelola. Kita setia memberikan persembahan, mengembalikan 1/10 milik Tuhan, dikelola panitia keuangan. Seperti Nehemia tadi mengajak anak-anak muda usia 20 tahun ke atas menunggu bilik-bilik tersebut. Kaum muda dikerahkan. Usia yang 30 tahun ke atas menunggu pintu gerbang menjadi penyanyi-penyanyi. Supaya semuanya dibagi dan itu berjalan dengan baik. Jadi rakyat Yehuda menepati janji. Lanjut. Saudara, seperti cerita tadi, menepati janji tidaklah mudah. Apalagi dikondisikan dengan situasi kondisi yang membuat kita enggak nyaman. Di sini, 5 dampak buruk orang yang sering ingkar janji. Sulit mendapat kepercayaan. Kalau sudah sering mencela-mencele, ya, ingkar janji sulit mendapat kepercayaan.
dijauhi orang di sekitarnya. Karena sudah tahu track recordnya. Ya. Orang pasti menjauh. Sulit mendapat kesuksesan. Ya. Pasti kalau orang itu mau masuk, gak usah jauh-jauh ya, zaman-zaman masuk STBI aja, harus ada beberapa yang merekomendasikan. Bagaimana track recordnya dia? Susah. Tidak dapat diberi tanggung jawab. Enggak mau orang beri tanggung jawab. Ya. Dan susah mendapat kebahagiaan. Sudah gelisah ya, karena sering ingkar. Di sini saudara, ya, tadi disinggung di kelas bapak-bapak tadi. Mengapa secara umur ada saudara-saudara kita sudah pensiun tapi masih diberi kepercayaan dan enggak boleh pergi? Dedikasinya, tanggung jawabnya ke pekerjaan itu. Kan itu masih dibutuhkan. Tapi kalau dia enggak punya dedikasi, Pak Mister enggak akan diperpanjang berapa kali Pak? 6 kali. Pak Edi berapa kali Bu? Ya. Pak Wardoyo mana? Yang luar suruh pensiun. Tapi kepala sekolah enggak boleh gitu. Saudara, orang yang sering ingkar janji dampaknya seperti ini. Susah. Ini enggak di mana saja. Umumnya bendahara gereja itu puluhan tahun, Diakon Padoyo. Ya. Susah mencari orang yang dipercaya untuk menjadi panitia keuangan gereja, bendahara gereja itu. Ya. Karena memegang uang Tuhan, dipercayakan umat, puluhan tahun di situ. Karena susah. Orang-orang yang bisa dipercaya. Di sini saudara, 5 dampak orang yang sering ingkar janji. Ini ada contoh, ilustrasi gitu ya. Ada seorang pemuda yang sangat jujur. Kerja keras, jujur. Pokoknya orang senang melihat pemuda ini. Suatu ketika, gitu ya, dia butuh uang untuk mengkuliahkan adiknya. Pemuda itu pinjam kepada bosnya, supaya adiknya bisa lanjut kuliah. Bosnya melihat selama ini kejujuran, keuletan, ketekunan pemuda itu. Dah, berapa kamu butuh? Sekian juta Pak untuk DP uang kuliah adik saya. Kasih. Bosnya juga tegas, kapan kamu akan mengembalikan? 1 bulan lagi Pak. Dah, gak banyak ngobrol, gak banyak syarat, tak kasih. Bulan depan, janjimu saya tunggu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bos itu berpikir positif terus, karena melihat track recordnya, pemuda ini kerjanya bagus juga jujur. Kok sudah 1 bulan, ketemu bosnya kok menghindar. Ketemu lagi, menghindar. Dah ditunggu. Akhirnya apa? Bos itu sudah enggak mau memberi kepercayaan lagi pemuda itu. Di sisi lain kita bisa menilai pemuda itu mungkin takut, enggak bisa menyampaikan tapi sudah berjanji. Tapi enggak mau menyampaikan unek-uneknya masalahnya. Tapi pokoknya menghindar, kalau ketemu menghindar, itu kan enggak solusi. Bosnya menunggu, sejauh mana keberanian kamu? Sudah lebih dari 1 bulan. Dah, akhirnya pemuda itu apa yang terjadi? Malu sendiri dan mengundurkan diri dari perusahaan bosnya. Siapa yang menutup berkat? Bosnya atau dia sendiri?
dia sendiri. Orang senang melihat kerja keras, tapi semenjak utang tidak ditepati, saudara, membawa hubungan yang enggak baik. Sebelum bosnya mengeluarkan dan bertindak tegas, pemuda itu mengundurkan diri. Utangnya balik, resiko. Di sini saudara, apalagi kalau utang menyangkut uang, itu sangat riskan. Gereja kami di Semarang dulu, itu pernah tujuan baik. Punya koperasi simpan pinjam. Tujuannya untuk jemaat usaha dibantu. Ya. Awalnya baik, tahun pertama, kedua berjalan baik. Apa yang terjadi? Mereka pinjam, enggak mengembalikan. Saya di luar pengurus. Kunjungan, dia malu sendiri toh, dikira nagih hutang. Ya. Dia malu sendiri. Ini uang itu sensitif, apalagi kalau menyangkut satu umat. Ya. Sangat sensitif. Ya. Karena itu menjadi pelajaran Bapak Ibu. Kalau kita ingkar janji, apalagi masalah uang, pasti gitu ya. Orang yang dipegang itu ucapannya. Dan kalau orang sering gitu, orang enggak mau memberi kepercayaan. Dan akhirnya dia menutup berkatnya sendiri. Karena ulah ingkar janji itu. Lanjut. Mari kita lihat Hana. Ibu yang sederhana, yang diomeli saingannya Penina. Kamu mandul dan sebagainya, saat berdoa, Tuhan berikan saya seorang anak. Dan saya berjanji, jika Tuhan memberikan anak, anak ini akan saya serahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi di situ? Maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Di sini saudara, Hana menepati janjinya. Samuel menjadi hakim yang sangat fenomenal di zaman perjanjian lama. Diberi kekuasaan luar biasa. Dari seorang ibu yang tulus hatinya. Ini Tuhan, anak yang pernah saya minta kepada engkau, saya serahkan lagi. Bagaimana reaksi suaminya Elkana? Mendukung. Hana di sini mengingatkan kita. Bapak Ibu, mungkin kita pernah berjanji kepada Tuhan, hari ini diingatkan. Ya. Bagaimana kita ingin menepati, menyenangkan Tuhan karena sudah berucap kepada Tuhan. Sehingga kita memuliakan Tuhan melalui janji-janji itu. Mungkin kita sudah diberi pekerjaan. Kita sudah minta Tuhan memberikan pekerjaan. Dan sudah berjanji nanti kalau saya dapat pekerjaan, saya akan mengembalikan 1/10. Hari ini belum, silakan. Nanti ya. Bapak Ibu membuat keputusan, kaum muda membuat keputusan. Sehingga janji-janji itu tidak tinggal janji, tapi terrealisasikan, apalagi diucapkan di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan setia kepada Tuhan dan janji itu mungkin seperti pemuda yang menikahi ikan yang cantik tadi. Karena situasi kondisi enggak nyaman, lalu mengatakan dasar anak ikan. Terjadilah musibah yang luar biasa. Itu mengingatkan kita. Enggak mudah untuk mengucapkan janji. Terlebih menepatinya. Mari Bapak Ibu, Hana di sini menepati janji yang luar biasa sehingga Hana diberkati
luar biasa. Lanjut. Mari. Ya. Rakyat Yehuda sudah menepati janji. Jaminan hidup para imam dan para Lewi di era Nehemia terwujud. Maliaki juga mendorong umat dan kita saat ini. Mari kita mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Gak akan miskin, saudara. Gak akan rugi. Gak akan kecewa orang yang mengembalikan perpuluhan untuk Tuhan, mempersembahkan untuk Tuhan. Justru kita manusia yang penuh dosa, yang alfa. Sering loh Bapak Ibu, jemaat itu berjanji kepada pendeta, termasuk saya sendiri mengalaminya. Aduh Pak, saya nggak jadi memberikan perpuluhan, karena saya sedang ada masalah dengan si A, si B, perpuluhan saya. Ada seperti itu. Ya. Sehingga apa? Emangnya Tuhan rugi? Ya. Kalau kamu nggak mengembalikan itu merugikan kita sendiri. Ya. Masalah dengan si A, masalah dengan si B, tapi menyangkut pautkan dalam pelayanan, itu enggak sehat. Ya. Saya akan setia kapanpun Pak, menjadi pengurus PKMP, menjadi guru sekolah minggu. Tatkala ada tantangan, enggak mudah menepati janji itu. Ya. Lalu kita mulai menjauh dari Tuhan. Lalu kita meninggalkan komitmen itu. Seperti kisah atau legenda Danau Toba tadi. Tatkala situasi enggak bersahabat, kita sering melanggar janji-janji itu. Mungkin pada anak kita, mungkin pada pasangan kita, mungkin pada orang tua, atau kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, hari ini kita diingatkan. Kita menepati janji. Apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Dan ingat, kita enggak pernah rugi tatkala kita berbuat baik untuk Tuhan melalui gereja kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mari kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita semua diingatkan. Mungkin kita pernah menyampaikan janji kepada Tuhan. Sebagai orang tua, mendidik, mengasihi anak-anak kita dengan didikan firman Tuhan. Hari ini jika kita mulai kendor, mari kita doakan anak-anak kita. Mungkin sebagai pribadi di mana Tuhan sudah memberkati pekerjaan kita, usaha kita. Saat kita belum punya pekerjaan, kita berjanji, berikan Tuhan pekerjaan. Dan kita lupa mengembalikan 1/10, katakan kepada Tuhan. Sehingga kita betul-betul mengalami restorasi pemulihan kepada Tuhan. Atau jemaat yang dikasih Tuhan, minggu ini ada permasalahan, seberat apapun, mari kita lihat kuasa Yesus. Kita tidak melihat seberapa besarnya masalah kita. Karena janji Tuhan sudah nyata, memberkati kita, menopang kita. Kita kuat sampai saat ini karena Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihan, kita mengucap syukur. Kita bisa beribadah tiap minggu. Segala operasional kegiatan, peribadatan, gereja kita bisa berjalan. Itu juga berkat kemurahan Tuhan. Melalui usaha, melalui pekerjaan, melalui persembahan yang Bapak Ibu sisihkan. Sehingga kita bisa mengalami sukacita. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari kita terus lanjutkan. Terus tingkatkan.
pengabdian kita, hidup kita. Mungkin hari ini ada pemuda, pemudi yang bergumul dalam pekerjaan, yang meningkatkan karirnya. Mari minta kepada Tuhan. Tuhan akan tunjukkan. Tuhan kita muliakan. Bapa di surga, Engkau mengetahui hati dan pikiran kami. Sebelum kami meminta kepada Engkau, Engkau juga Allah yang maha tahu. Mungkin kami pernah berjanji tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi hari ini kami diingatkan. Biarlah kami pegang Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang makasih. Terima kasih segala pekerjaan, kekuatan, kesehatan yang Kau limpahkan bagi segenap jemaat-Mu. Mereka yang setia mempersembahkan dirinya, persepuluhannya, bahkan beri persembahan-persembahan khusus kepada Engkau melalui gereja-Mu. Terima kasih. Kami juga mensyukuri Tuhan anak-anak kami, cucu kami. Meskipun tidak beribadah di tempat ini secara rutin, tapi pengabdian, perpuluhannya, persembahannya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami, cucu kami, dimanapun mereka bekerja. Juga Engkau berkati Tuhan, para donatur yang sudah menyupport segala kegiatan, juga pembangunan di gereja-Mu ini. Itu juga berkat-berkat dari Engkau, terima kasih. Segala kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami bisa bernapas hari ini, juga kemurahan Engkau. Untuk kami berjanji, selalu bersyukur dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan amin bersama-sama. Amin. Ya, sebelum kita tutup dalam doa berkat Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Mengingatkan persekutuan doa besok hari Rabu 25 Oktober. Firman Tuhan dilayani oleh Saudara Louis Linus. Ya, kami mengundang Bapak Ibu bisa bergabung dalam persekutuan doa besok Rabu. Berikutnya, ya, persekutuan BBI Rayon besok hari Jumat jam 5 di GBI Cipaganti Bandung. Ya, di situ di layar Bapak Ibu bisa melihat, ya, di pengumuman tambahan selain di buletin, Rayon 2. Gitu ya. Lah gereja kita suruh persembahan pujian dan banyak atraksi ya. Lah gereja kita atau BBI kita jatah persembahan pujian hari ini setelah ibadah latihan gitu ya. Ya, lanjut. Ya. Persekutuan PKMB Jawa Barat besok hari Sabtu jam 6 sore di GBI Bethlehem Bandung. Mengingatkan putra-putrinya Bapak Ibu, ini dalam rangka juga hari apa? Sumpah Pemuda. Ya, lanjut. Ya. Pengkhotbah Minggu 29 Oktober Pendeta Ateng dalam rangka tukar mimbar BPD Jabar. Ya, besok Minggu. Lanjut. Sekolah Minggu Gabungan ya 29 Oktober kelas Indria remaja dilayani guru-guru Indria. Kelas pemuda sampai dewasa dilayani guru dewasa pria. Lanjut. Selamat ulang tahun pada minggu ini. Besok ya, Saudari Karentina Oktaviani, 23 Oktober. Ada? Bu Parjo ada? Oh iya, salam Bun ya. Ya. Tuhan berkati Mbak Karen, karirnya maupun pekerjaannya. Ya. Berikutnya tanggal 25 Oktober, Bapak Sakius Wiyoto. Mana Pak? Iya. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan berkati. Amin. Ya.
pergumulan terbesar Pak Bapak ini doakan istri dan anaknya bisa ikut Tuhan Yesus ya. Di situ ya, doakan ya Pak Wiye. Ya, Gusti berkahi pekerjaannya juga. Lanjut Mas. Ada lagi? Ya, petugas ibadah minggu depan di sini Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat ya. Semuanya boleh menyiapkan diri ya, sehingga petugas minggu depan bisa melayani dengan baik. Lanjut. Ada lagi Mas? Udah? Ya. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ada? Bu Resti? Ada yang pertama kali hadir dalam ibadah ini? Wah ya, ini silakan dua mahasiswa STBB. Ya silakan berdiri, Mas. Perkenalkan namanya. Ya, Nove ya, satu. Ya, makasih Diki dan Nove ya. Tuhan berkati untuk pelayanan dan juga studinya. Ada lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Ya, ya, tidak ada ya. Bapak Ibu kemarin saya senang ya melihat di Umpar itu menghadirkan Capres Ganjar Pranowo. Gitu ya. Ada dialog ya di Umpar dan mahasiswa. Terkhusus saya pas lihat secara utuh itu ada Daniel gitu ya. Ya. Tanya langsung dan dapat hadiah dari Pak Ganjar juga. Gitu ya. Ya. Iya, lantang tanyanya ya. Pak, kalau pemuda itu ingin berlibat politik tapi nggak punya uang gimana? Nggak tahu, setelah itu direkrut enggak Daniel? Ya, karena setelah selesai acara suruh menghadap Pak Ganjar, gitu ya. Dan yang tanya-tanya suruh ke depan, diberi hadiah. Hadiahnya apa Daniel kemarin? Buku, ya. Kiranya buku itu menginspirasi ya. Perjuangan-perjuangan Pak Ganjar yang pernah diceritakan ya, perjuangannya ya dalam karirnya ya. Ya, luar biasa ya. Daniel ya bertanya di hadapan Capres secara lantang kemarin. Ya, ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Kemuliaan yang kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami. Dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menyertai, mendampingi kehidupan kami. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera di
Silakan duduk sebentar, kita saat teduh sejenak sebelum saling memberikan salam.